Allahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jinabal kurama masyayikhanal a'izza wa ulama'anal ajilla wa bimuqaddimah fadilatil habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagaf matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah syarafahu wa karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Para habaib yang hadir di majelis mulia malam hari ini, ada Habib Muhsin Al-Hamid dari Jember. Syukran Habib khudurikum, insyaallah menambah keberkahan majelis mulia hari ini. Para kiai, Ustadzuna Kiai Haji Muhammad Husnan Ali, Kiai Haji Suratin Abbas, para sesepuh, pimpinan pusat Syekh Hermania Gus Doha yang alhamdulillah berkenan rawuh dan pesantren kami bersama kru Ahbabul Mustafa Lamongan, Ahbabul Mustafa Bojonegoro, dan tentu saja Syekh Hermania seluruh Indonesia. Tetap semangat untuk bersolawat. Saya Anwar Zahid juga bagian dari Syekh Hermania. Saya sekeluarga pecinta Habib Syekh, pecinta sholawat, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini spektakuler, malam ini sungguh luar biasa. Pertama tentu saya secara pribadi atas nama keluarga
atas nama pesantren dan warga Bojonegoro, Jawa Timur dan Indonesia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang seagung-agungnya kepada Fadilatul Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf bersama Umi, bersama Yek Bakar yang kerso memenuhi keinginan kami semua masyarakat Bojonegoro yang sudah lama merindukan Habib Syekh, sudah lama rindu bersolawat, mengungkapkan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ikonnya solawat Indonesia, bahkan ikonnya solawat dunia, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami berharap dan ini adalah suara mayoritas umat bahwa tiap tahun di pesantren kami, dan kemarin kami juga sudah matur sama Habib Syekh untuk berkenan beliau kerso tiap tahun memberkahi majelis kami, dan alhamdulillah sudah ada kesanggupan dari beliau. Jadi merupakan agenda rutin bagi beliau untuk tiap tahun hadir di majelis ini. Lawang aku diperkosa, ndekne ya tak perkosa. Berikutnya, terima kasih yang tak terhingga kepada Sekhermania seluruh Indonesia yang menyemarakkan acara malam hari ini. Saya juga wajib berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang juga merupakan santri-santrinya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf di negeri beton Hong Kong yang tergabung dalam majelis Dzikir Ilham yang ikut mensupport majelis malam hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya, saudara saya yang sudah dekat dengan saya mulai dulu, Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf MSI, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau salah satu jajaran Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini nggak ada kaitannya dengan kampanye, nggak ada kaitannya dengan pemilihan gubernur, tapi karena beliau sudah dekat dengan saya, akrab dengan saya, juga dekat dengan Habib Syekh, maka beliau juga ikut mensupport acara malam hari ini, dan beliau masih dalam perjalanan, insya Allah nanti akan menyapa para jamaah sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak berani ngomong banyak-banyak, lawang saya yang bayar kok saya suruh ceramah. Kalau saya ceramah itu biasanya saya dibayar. Lah ini kan saya yang bayar kok saya suruh ceramah, ini kan aneh. Saya sowan ke Bustanul Asyikin di Solo. Saya berharap mewakili keluarga, mewakili santri, mewakili pesantren, mewakili masyarakat untuk rawuhnya Habib Syekh di pondok saya, di pondok kita, di pesantren kita, di majelis ini. Karena memang saya bersama para santri, bersama keluarga, bersama masyarakat ingin mendengarkan bukan hanya lantunan-lantunan sholawat indah dari beliau, tapi juga petuah-petuah, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dari beliau. Setuju? Sekali lagi setuju? Sekali lagi setuju? Insya Allah nanti saya dobeli. Pertama, wajib kiranya kita bersyukur kepada Allah. Satu, kita dijadikan makhluk yang bernama manusia. Manusia itu makhluk yang paling mulia, bahkan Allah saja memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kalau Allah saja memuliakan manusia,
Sehingga jika ada orang yang tidak mau memuliakan manusia, berarti dia merasa lebih hebat daripada Allah. Itu namanya orang apa? Berarti gatekno resiko kalah ganteng. Padahal saya itu kalau ceramah di mana-mana, seluruh jamaah kayak terhipnotis oleh saya. Tapi karena beliau rawuh, kelem aku saya. Matur suwun Beb, panjenengan telah mengelemkan saya. Sampai jamaah saya sendiri sudah ada yang nggak ada yang menggubris saya. Allah saja memuliakan manusia. Maka kalau ada orang yang tidak mau memuliakan manusia, berarti dia merasa lebih hebat daripada Allah. Ini ya urutannya gini para jamaah. Gini, jamaah saya ini banyak yang on Beb, mohon maaf banget. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Ini selalu baik, nggak pernah jelek. Terus Allah menciptakan makhluk namanya setan. Nah itu setannya. Tadi sempat hampir tawuran sebelah sana tuh setannya. Selalu jelek, nggak pernah baik. Terus Allah menciptakan makhluk namanya binatang. Binatang ini secara umum ada dua jenis. Ada kelompok binatang an'am. Kalau Kiai Sepuh dulu memaknai rumangkang. Kalau bahasa sekarang binatang ternak. Ini simbolnya kambing sebelah sana juga. Nah, wedhus. Ada kelompok binatang yang as-sabu, satu galak, binatang buas. Ini simbolnya asu sebelah kono. Nah, sing cilik kae kirek. Jadi ada makhluk ciptaan Allah namanya malaikat, selalu baik, nggak pernah jelek. Ada makhluk namanya setan, selalu jelek, nggak pernah baik. Terus ada makhluk namanya binatang. Ini ada dua kelompok besar. Kelompok pertama an'am, binatang ternak. Kelompok kedua sabu, binatang buas. Lah keempat-empatnya ini terkombinasi dalam manusia. Jadi manusia itu yang mengandung unsur malaikat, manusia itu juga mengandung unsur setan, manusia juga mengandung unsur binatang ternak yang dilambangkan wedhus, manusia juga mengandung unsur binatang buas yang dilambangkan, ngomong asu karo nyawang aku. Ngelumpuk ten gene menungso. Dadi menungso ki ya ana malaikate, ya ana setane, ya ana wedhuse, ya ana. Mana yang lebih menonjol, mana yang kita pupuk kembangkan? Malaikat itu kepuasannya ketika merasa dekat dengan Allah. Kebahagiaannya ketika merasa dekat dengan Allah. Manusia kalau udah muncul unsur malaikatnya, dia akan merasa sangat bahagia ketika posisinya dekat dengan Allah, ketika sedang beribadah, ketika sedang tahajud, ketika sedang bersolawat kayak gini. Posisi kita dekat dengan Rasulullah, posisi kita dekat dengan Allah. Maka insya Allah yang malam ini di majelis mulia ini merasa gembira, merasa bahagia, ini lagi muncul unsur malaikatnya. Oke. Nah, sekarang setan itu kepuasannya, kebahagiaannya ketika dia bisa menyesatkan pihak lain. Nek iso ganggu. Pokoknya setan ki hobine ganggu, kepuasannya ada pada ganggu.
Makanya aja kaget lek eneng wong nang senengane ganggu ngrusui terus diwadani karo nyawang mrono diwadani, nah setane ngaku itu lagi muncul unsur setannya. Nah binatang ternak yang disimbolkan dengan iya wedhus itu kepuasannya ada pada seks dan makan, pokoknya urusannya weteng karo ngisore weteng. Nah wedhusnya jelas setuju, makanya lek eneng wong nang mek urusan kuwi ae sing dipikirno biasanya diwadani gak salah, karena memang manusia ini juga mengandung wedhus. Nah mohon maaf, kire anjing itu kepuasannya kalau bisa melukai pihak lain, kebahagiaannya ketika bisa melukai pihak lain. Makanya lek neng wong neng senengane nglarani wong liya biasanya terus diwadani, ya ndak salah, memang manusia mengandung itu semua. Nah jamaah rahimakumullah, saya terinspirasi dari tembang yang tadi sempat dilantunkan, judulnya Lir-lir, yang di berbagai kesempatan juga sering saya sampaikan. Itu gambaran perjalanan hidup manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat tetap semangat ge, sholawat tetap semangat ge. Itu media agar kita bisa dekat dengan Rasulullah, media agar kita mendapatkan pertolongan Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Paling dekat-dekatnya manusia besok dengan aku, kata Rasulullah, pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Ketika Rasulullah lagi duduk bersama sahabat-sahabat yang mulia, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Umar ibn al-Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang mulia itu. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang tidak dikenal, tapi ini pemuda langsung dipanggil sama Rasulullah, ya Abdullah ta'al. Pemuda ini mendekat, kemudian langsung didudukkan di samping kanan Rasulullah, bahkan menggeser posisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang duduknya di sebelah orang yang mulia itu berarti orang mulia, betul? Mbah kae orang nyaut tok wedhus e. Samping kanan Rasulullah itu tempatnya Abu Bakar Siddiq. Tapi begitu pemuda ini datang, langsung dipanggil sama Rasulullah, didudukkan di dekat dengan Rasulullah, menggeser Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Para sahabat yang lain heran dan bertanya, ya Rasulullah, siapa pemuda ini? Apa kelebihan dan keistimewaan pemuda ini? Begitu datangnya udah terlambat, langsung engkau panggil, engkau dudukkan di samping kananmu, menggeser Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata, di antara kalian pemuda inilah yang paling banyak bersolawat atasku. Kalian semua kalah solawatnya atasku. Maka kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, kalau ingin dekat dengan Rasulullah, perbanyak solawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu peringatan dari Rasulullah, salasun la yarani yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang besok pada hari kiamat tidak akan bisa memandang Rasulullah, nggak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah, apalagi mendapat syafaat, apalagi dapat pertolongan Rasulullah. Siapa? 3 golongan yang sangat-sangat merugi itu. 1, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Itu besok pada hari kiamat sama sekali tidak akan pernah bisa memandang Rasulullah, nggak akan pernah bisa berjumpa Rasulullah, apalagi mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Jamaah rahimakumullah,
pesen di mana-mana, terutama sholat fardu yang 5. Ini tadi saya kok lihat habis asar udah datang, jamaah maghrib nggak ikut sholat. Ini Sekhermania model apaan? Terus sholatnya di mana? Sholatnya kapan? Habis asar udah datang, jamaah maghrib keluyar-keluyur sampai isya. Ini nggak bener. Sampean datang ke sini untuk mendapatkan berkah, untuk mendapatkan syafaat, ikut bersolawat. Tapi kalau sampean meninggalkan sholat fardu, halo, kecuali yang memang udah dijamak, sholat duhur sama asar, maghrib sama isya. Sing wedok alasane uzur, mosok prei kok bareng ribuan. Ini lagi musim sholat fardu yang seharusnya sehari 5 kali dijadiin 5 hari sekali. Ropelan usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala itu. Jadi nanti takbiratul ihram langsung double 5, Allahu akbar bar. Rukuk langsung ping 5 entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Wong koplak itu namanya. Yang kedua, tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah. Karena tanda cinta Rasulullah itu adalah ittiba li sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan sunnahku besok pada hari kiamat tidak akan pernah bisa memandang aku, nggak akan pernah bisa berjumpa dengan aku, apalagi mendapat syafaatku, kata Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran dinyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bukti dari cinta itu adalah ittiba. Maka saya sering sampaikan, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Ini kalau Anzamaniyah mesti udah hafal. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Bukti dari cinta kepada Rasulullah itu ya ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Halo, sekarang kita tes, apa yang hadir di sini semua cinta sama Rasulullah? Kurang semangat. Apa yang hadir di sini semua cinta sama Rasulullah? Tapi saya berani bilang kalau Anda cuma ngaku aja cinta sama Rasulullah. Halo? Halo? Kok cuma ngaku? Ya, panjenengan boleh merasa cinta sama Rasulullah, cuman persoalannya Rasulullahnya cinta sama sampean apa enggak? Mbah ra paham. Sampean ngaku cinta Kanjeng Nabi, cuma persoalannya Kanjeng Nabi ini cinta sampean napa mboten? Muga-muga. Semua yang hadir ngaku dadi umatnya Kanjeng Nabi, betul? Lah persoalannya Kanjeng Nabi gelem ngakoni apa ora? Muga-muga. Padha karo ngene lho, sampean nak kenal karo presiden to? Kenal presiden, lah presidennya kenal rupamu pura? Ya kurang lebih seperti itu. Oleh karenanya, bukti dari cinta adalah mengikuti. Agar kita kuat dalam mengikuti, tanamkan cinta, perbanyak sholawat. Yang ketiga, yang besok pada hari kiamat tidak akan pernah bisa melihat Rasulullah, nggak bisa memandang Rasulullah, nggak akan pernah bisa berjumpa dan mendapat pertolongan Rasulullah adalah wa man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang mendengar disebut namaku tapi tidak mau bersolawat atasku. Jamaah rahimakumullah, saya sesungguhnya mau menyampaikan banyak hal, tapi sekali lagi ini saja karena saya dipaksa sama beliau, sam'an wa ta'ah kepada beliau. Mulai awal saya sudah matur mohon maaf, saya nggak bisa ceramah malam ini.
mewakili keluarga pesantren saja saya mohon kepada guru saya Kiai Haji Muhammad Husnan Ali, tapi karena Gus Duha juga membisiki saya, Habib biar istirahat sebentar, maka karena permintaan dari Gus Duha tadi sebentar, saya juga ngomongnya sebentar ini saja. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang mungkin tempatnya kurang memadai sehingga para jamaah, para sekhermania merasa kurang nyaman, tapi wajib dirasa nyaman karena insya Allah dan insya Allah Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, Habibana, guru kita, kebanggaan kita, kecintaan kita, tiap tahun wadifah di pesantren ini, tiap tahun di majelis ini. Kalau beliau nggak kerso ya saya akan dukun-dukun ke sana. Bahkan saya disuruh ngisi beberapa kali pertemuan, kalau waktunya ada insya Allah saya siap. Asal beliau berkenan untuk wadifah rutinan di majelis kami. Ya, demikian sekedar mengisi waktu istirahat Habibana. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terima kasih yang seagung-agungnya kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf bersama keluarga, kepada para habaib, kepada para kiai, kepada Ahbabul Mustafa, kepada sekhermania dan kepada seluruh jamaah. Harapan saya mudah-mudahan pesantren kami dan majelis ini pada umumnya maslahah, manfaah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.